Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Medliana, NIM 30. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya tentang pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang atau Solanum tuberosum. Yang pertama, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Produksi kentang di Indonesia masih rendah, antara lain karena penggunaan benih yang buruk dan kurangnya pengetahuan tentang budidaya. Optimalisasi produk kentang dapat dilakukan dengan mengatur interval. Pengaturan interval produksi umbi benih kentang dapat berdampak pada persaingan penggunaan air dan unsur hara. Semakin rapat jarak tanam, semakin besar tinggi tanaman kentang, lebar daun, dan pertumbuhan umbi. Kentang merupakan sayuran yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Ada banyak cara untuk membiarkan benih kentang. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi benih kentang adalah dengan memperbaiki teknik budidaya, seperti penggunaan jarak tanam yang tepat. Jarak tanam merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena penyerapan energi matahari oleh permukaan. Selanjutnya penelitian terdahulu. Menurut Fatullah dan Asandis tahun 1992, jarak tanam dapat digunakan untuk mempengaruhi warna daun, menambah tinggi tanaman, dan mengurangi pucuk dan cabang. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman kentang. Yang kedua, apakah jarak tanam yang tepat dapat meningkatkan kualitas hasil tanaman kentang? Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman kentang. Yang kedua, mengetahui ada tidaknya pengaruh jarak tanam terhadap kualitas hasil tanaman kentang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pengaturan jarak tanam pada kerapatan tertentu dimaksudkan agar setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jarak tanam mempengaruhi kepadatan dan efisiensi penggunaan cahaya, persaingan antar tanaman dalam penggunaan air dan unsur hara, dan produksi tanaman. Hidayat 2008. Rahayu dan Berlian pada tahun 2007 menemukan bahwa jarak tanam yang terlalu rapat atau kepadatan populasi yang terlalu tinggi menimbulkan persaingan antara tanaman dalam merebutkan faktor-faktor pertumbuhan seperti air, unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Menurut Basuki tahun 2009, jarak tanam diperlukan agar tanaman dapat tumbuh optimal dan mencapai hasil yang baik tanpa mengalami persaingan antar tanaman dengan gulma, terutama pada musim hujan sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit. Selanjutnya hipotesis. Jarak tanam diduga jarak tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kentang dan jarak tanam yang tepat dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil tanaman kentang. Selanjutnya tata cara penelitian. Yang pertama metode penelitian. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK yang terdiri dari satu faktor dan 3 taraf, yaitu perlakuan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang. Dengan perlakuan jarak tanam, J1 jarak tanam 10 cm dikali 10 cm, J2 jarak tanam 15 cm dikali 15 cm, J3 jarak tanam 15 cm dikali 20 cm. Selanjutnya cara penelitian. Cara penelitian, untuk penelitiannya sendiri dilaksanakan di lahan percobaan UMY Fakultas Pertanian. Dengan langkah-langkah yang pertama, persiapan lahan penelitian. Lahan penelitian terdahulu dibersihkan dari gulma dan kotoran lainnya. Selanjutnya, membentuk 25 petakan, yaitu 24 petakan percobaan, ditambah 1 petakan untuk tanaman sulaman. Yang selanjutnya, kedua, persiapan bahan tanam.
Bahan tanam yang digunakan dalam penelitian adalah kentang. Bibit kentang yang digunakan adalah bibit varietas granola yang sudah disimpan selama 3 bulan. Yang ketiga, perlakuan jarak tanam dan pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dibuat menggunakan tugal dengan jarak tanam 10 x 10, 15 x 15, dan 15 x 20 cm. Selanjutnya penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara memasukkan umbi bibit ke dalam lubang tanam dengan pucuk menghadap ke atas dan tanam pada jarak yang telah ditentukan. Selanjutnya pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Yang terakhir panen. Panen dilakukan dengan cara dicabut, kemudian dibersihkan dari segala kotoran. Umur panen benih kentang adalah 100-110 hari setelah tanam. Selanjutnya variabel pengamatan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama variabel tanam dan variabel hasil. Variabel tanam meliputi tinggi tanaman, lebar daun tanaman, jumlah daun, dan jumlah tunas tanaman. Untuk variabel hasil, yang diamati yaitu bobot per umbi, panjang umbi, lebar umbi, jumlah umbi kentang per tanaman merupakan jumlah umbi kentang per tanaman. Selanjutnya, hasil umbi per hektar. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah umbi per rumpun, bobot umbi per rumpun, rata-rata bobot persatuan akan dianalisis menggunakan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf alfa sama dengan 5%. Selanjutnya, ini merupakan daftar pustaka acuan saya mengerjakan proposal. Yang terakhir, layout penelitian. Ini terdapat layout jarak tanam 10 kali 10 cm, jarak tanam 15 dikali 15 cm, dan yang terakhir jarak tanam 15 dikali 20 cm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.